Aniaya Dr. RSI Sultan Agung Semarang, dosen Unisula diskorsing 6 bulan. Petani gagal panen di saat mahalnya harga cabai. Di tangan orang kreatif, limbah kain perca hasilkan cuan. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, mahasiswa Universitas Negeri Semarang menggelar aksi Kamisan untuk mengawal kasus meninggalnya mahasiswa Fakultas Hukum UNES, Iko Julian Junior. Para mahasiswa berharap kejanggalan penyebab meninggalnya Iko menemui titik terang dan penanganan kasus Iko diusut transparan. Kalau kita tidak mengusut ini sampai tuntas, sampai kapanpun akan terus bisa menjadi korban selanjutnya. Dengan mengenakan pakaian serba hitam, pada Kamis sore, puluhan mahasiswa dari berbagai fakultas Universitas Negeri Semarang menggelar aksi Kamisan di samping 7 UNES. Aksi kali ini untuk mengingatkan kembali dan mengawal kasus meninggalnya Iko Julian Junior, mahasiswa Fakultas Hukum UNES. Mereka juga menaburkan bunga di sekitar foto Iko sebagai bentuk duka yang mendalam. Selain itu, para peserta aksi juga menuliskan harapan-harapan mereka untuk keadilan Iko. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UNES, Zaki Mubarok, mengatakan aksi serupa akan terus dilakukan hingga kejanggalan penyebab meninggalnya Iko menemui titik terang. Untuk itu, Zaki meminta penanganan kasus Iko diusut transparan. UNES karena per hari ini dan per tanggal ini kasus daripada Iko Julian Junior masih dalam istilahnya mengambang, masih belum menemui titik terang. Baik entah itu kecelakaan ataupun ada hal lain yang emang itu menyebabkan kematian. Maka dari itu aksi ini kita usung dan juga kita kembangkan begitu untuk menjaga solidaritas, untuk selalu mendoakan dan juga untuk kita selalu merawat ingatan akan kasus ini. Jangan sampai kasus ini kemudian tenggelam begitu saja, jangan sampai kasus ini kemudian menghilang begitu saja. Diberitakan sebelumnya, Iko Julian Junior, mahasiswa UNES, meninggal di RSUP Dr. Karyadi Semarang, Minggu 31 Agustus 2025 setelah menjalani perawatan medis dan operasi akibat luka parah bagian organ limpa. Pihak kepolisian menyebut Iko mengalami luka akibat kecelakaan di Jalan Veteran, kemudian diantar oleh anggota Brimob Polda Jawa Tengah ke RSUP Dr. Karyadi untuk perawatan medis. Namun ramai di media sosial, masyarakat meragukan penyebab meninggalnya Iko. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Universitas Islam Sultan Agung, Unisula Semarang menjatuhkan sanksi tegas berupa skorsing 6 bulan terhadap dosen Fakultas Hukum yang diduga melakukan penganiayaan terhadap dokter di RSI Sultan Agung Semarang. Sanksi tegas berupa skorsing atau pembebasan tugas sementara dan fungsi akademik selama 6 bulan kepada dosen Unisula Dr. Muhammad Kia Saputra disampaikan oleh juru bicara Rektor Unisula, Profesor Jawade Hafid. Tindakan tegas tersebut didasarkan rekomendasi dari Dewan Etik yang ditugaskan oleh Rektor Unisula untuk mengklarifikasi dan mengonfirmasi kejadian yang melibatkan dosen tersebut. Dan langkah skorsing tidak akan mempengaruhi proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unisula, termasuk mata kuliah maupun mahasiswa bimbingan dosen yang bersangkutan. Menjatuhkan sanksi kepada Dr. Muhammadiyah Setiawan SMKM berupa pembebasan dari tugas dan fungsi akademis sebagai dosen selama 6 bulan
sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 1 huruf H SK Rektor nomor 2663 garing A.1 garing SA garing 3 Maret garing 2023 tentang kode etik dosen Unisula. Keputusan ini berlaku sejak hari ini, Kamis tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020. Diketahui, kasus Dr. RSI Sultan Agung dianiaya dosen ini sempat viral di media sosial. Korban yang merupakan dokter anestesi diduga dianiaya oleh dosen Unisula yang sedang mendampingi istrinya melahirkan di RSI Sultan Agung Semarang. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara, dinilai lamban dalam penyidikan kasus alih nama sertifikat tanah. Korban mafia tanah mendatangi Mapolda Jawa Tengah untuk mempertanyakan penetapan 2 tersangka oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Pasalnya 2 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka belum dilakukan penahanan. Warga Kabupaten Batang Karnoto mendatangi Mapolda Jawa Tengah mempertanyakan penanganan kasusnya yang terkesan lamban. Sebelumnya Karnoto melaporkan kasus alih nama sepihak sertifikat lahan di Desa Sambong, Kabupaten Batang pada tahun 2023 lalu, namun hingga kini belum ada perkembangan. Karnoto yang didampingi oleh LSM Gerakan Jalan Lurus mendesak penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah untuk segera melakukan penahanan terhadap 2 tersangka yang telah melakukan tindak kriminal terkait alih nama sertifikat milik korban. Barusan kami sudah selesai bertemu dengan penyidik dan Kasubdit dan kami berdiskusi panjang lebar terkait permasalahan ini yang kami duga ada keterlambatan dalam penanganan. Jadi alhamdulillah tadi ada respon baik dan semoga terkait permasalahan ini segera diselesaikan. Tujuan untuk mengklarifikasi dengan berkaitan laporan saya yang berproses di Polda Jawa Tengah, yang mana dugaan kami sebagai korban, laporan kami itu kurang lebih 3 tahun lamanya, tapi sampai saat ini itu saya belum mendapatkan keadilan yang sesuai saya harapkan atau kepastian hukum. Itu saya meminta dan memohon untuk dilakukan proses secara normatif saja, secara normatif dengan fakta-fakta yang ada. Dari hasil konfirmasi, AKBP Johan Valentino, Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah menerangkan bahwa berkas perkara telah masuk P19 yang sudah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Pihaknya menjamin bahwa penanganan kasus tersebut dilakukan sesuai prosedur ranah hukum yang berlaku. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Petani gagal panen saat mahalnya harga cabai. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Diserang hama patek atau lalat buah, petani cabai di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah merugi di tengah mahalnya harga cabai di pasaran. Seperti inilah kondisi tanaman cabai rawit milik petani yang terserang hama patek atau lalat buah di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Tanaman cabai rawit tampak mengering, sedangkan buah cabai rawit terlihat layu, bahkan membusuk. Menurut petani, tanaman cabai yang ditanam di lahan sekitar 2.000 meter persegi ini terserang hama patek atau lalat buah akibat cuaca ekstrim yang tak menentu, sehingga mudah terserang hama. Akibat gagal panen, petani merugi di tengah mahalnya harga cabai hingga menembus Rp40.000 per kilogram di pasaran. Kondisi cabai wah, tahun ini jatuh kok petani, hasilnya merosot sekali. Rugi ya Pak ya? Iya. Itu
Itu karena apa, Pak? Nun, Itu karena apa? karena faktor anu ini loh Mas. Cuaca, Cuaca, hama. hama. eh, Hama itu kalau nyesep lombok ini ya. geseng, Oh. rajin bosok, jatuh, rontok namanya. Ya. Ini biasanya bisa panen berapa kilo, Pak? Apa berapa kuintal? Wah kalau Nggak lulus kena. Ya. satu unduan itu sebentar. Ya, itu cuma ada patek-pateknya tuh rugi. Oh, rugi berapa ini, Bu? Ya rugi. Banyak toh. Biasanya bisa panen berapa kilo, Bu, kalau nggak ada hama seperti ini? Enggak, ada patek itu dulu sampai 30 kilo. Kalau sekarang Yang patek tadi cuma 1,5 kilo. baru 1,5 kilo. Ya, tadi. Turunnya banyak banget. Iya, Bu, ya. iya. Ini berarti rugi. Rugi. Meskipun harga cabai saat ini di tingkat petani mencapai Rp25.000 per kilogram, namun mereka tidak bisa menikmati karena gagal panen. Nicholas Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, di tengah harga beras yang masih mahal, membuat warga di Kabupaten Banyumas mencari cara untuk memenuhi kebutuhan pangan. Salah satunya dengan beramai-ramai mengumpulkan padi sisa panen di sawah orang lain. Dalam sehari, warga bisa memungut padi sisa panen hingga 10 kilogram. Sejak pagi, Raisa dan Mu'alimah, warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sudah berada di tengah sawah yang baru panen padi untuk mencari padi sisa panen yang masih berada di tumpukan jerami. Kegiatan ini kerap disebut warga di Kabupaten Banyumas, ngerinso atau ngasak. Dengan sabar, mereka menjemput rezeki, memungut sisa padi yang masih menempel di batang, usai sang pemilik sawah merontokkan padi. Setiap bulir padi yang terkumpul menjadi harapan karena harga beras di pasaran masih mahal. Dalam sehari, rata-rata warga bisa membawa pulang sekitar 5 hingga 10 kg padi untuk memenuhi persediaan makan keluarga. Namun terkadang mereka pulang tanpa hasil. Rompolin itu? Iya, dikompolin. Nanti kalau udah dapat sekali diselip. Oh, diselip. Ini kenapa Bu melakukan ini, Bu? Ya orang nggak punya. Nggak punya sawah juga? Iya, orang kalau nggak nyari gini ya nggak punya padi. Oh, nggak punya nggak padi punya. ya? Emang lagi mahal banget atau gimana, Bu? Apa? Lagi mahal banget atau? Iya ya, ngedap lah kalau itu nempur beli beras. Berarti emang kerjanya Ibu kalau ada orang panen marah ini gini? Iya. Nanti setelah selesai dia nyari sisanya? Iya. Sehari bisa dapat berapa, Bu? Sehari ya cuman palingnya kalau lagi begia ya 10 kilo, dapat 10 kilo. Bisa. Ya untuk di selip nanti buat makan sendiri. Buat makan sendiri. Kenapa nih, Bu? Untuk mencari padi sisa panen, Raisa maupun Mu'alimah harus menempuh jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka untuk mendatangi sang pemilik sawah yang sedang panen. Memungut padi sisa panen menjadi penolong di tengah mahalnya harga beragam kebutuhan hidup yang semakin mahal. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, saudara, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimungkinkan akan membuka 2.000 kuota magang sarjana untuk lulusan baru dari stimulus ekonomi 8+4+5. Paket stimulus ekonomi ini merupakan strategi baru yang disiarkan oleh Kemenko Bidang Perekonomian sebagai upaya untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah Ahmad Aziz mengatakan, Jawa Tengah dimungkinkan mendapat 2.000 kuota untuk program magang sarjana lulusan baru dan maksimal telah lulus 1 tahun. Mereka juga akan mendapatkan uang saku setara upah minimum provinsi selama 6 bulan. Namun terkait upah, Aziz menyebut nantinya akan diberikan uang transport bukan upah karena statusnya adalah magang, bukan bekerja.
Terkait seperti apa teknis pelaksanaannya di Jawa Tengah, pihaknya menyebut masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat, sehingga saat ini Disnaker Trans Jawa Tengah masih menunggu arahan lebih lanjut. Itu kementerian kan kemarin mengeluarkan kebijakan, direncanakan ada program magang untuk sarjana, ya. Jumlahnya diinformasikan sekitar 20.000 seluruh Indonesia. Informasi yang kami dapatkan tadi malam itu Jawa Tengah kemungkinan dapat 2.000 untuk yang magang. Nah, untuk program magang yang sarjana ini, apakah ini program khusus, apa program yang pengembangan dari yang sudah ada? Kami belum mendapatkan juknis-juknisnya. Nanti kita tunggu seperti apa persyaratannya, terus untuk industrinya apakah ditentukan atau seperti apa, terus proses seleksinya dan lain sebagainya. Yang tidak. Program Rengganis Pintar memiliki output strategis antara lain pembentukan forum industri hijau daerah, instrumen pengukuran kesiapan IKM menuju industri hijau berupa indeks hijau, klinik konsultasi hijau, hingga edukasi generasi muda lewat proyek Rengganis Pintar. Pada kesempatan ini, signing Kota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga dilakukan dengan berbagai pihak, seperti Direktur Utama Institute for Essential Service Reform atau AISR, kampus Undip dan UNS, perusahaan swasta, dan Direktur Utama KITB yang mencakup inovasi teknologi ramah lingkungan, implementasi ekonomi sirkular, serta pengurangan emisi karbon. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan memberikan insentif pengurangan atau pembebasan pajak dan penggratisan sertifikat hijau bagi perusahaan yang telah melaksanakan green industry. Pengembangan kawasan industri hijau sendiri menetapkan standar baru pada kawasan industri agar ramah lingkungan, termasuk pengolahan air dan limbah, konservasi energi, dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Sirot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, untuk memperkuat ekosistem industri hijau di Jawa Tengah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan, Gubernur Jawa Tengah meluncurkan program Rengganis Pintar atau revitalisasi green industry sebagai strategi peningkatan ekspor. Program Rengganis Pintar yang diinisiasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah bersama Institute for Essential Service Reform atau AISR dan diluncurkan pada Kamis 18 September menargetkan Jawa Tengah menjadi pusat industri hijau. Upaya ini ditempuh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mempercepat transformasi industri hijau sebagai wujud nyata dukungan terhadap ekonomi hijau berkelanjutan dan investasi ramah lingkungan. Program Rengganis Pintar memiliki output strategis antara lain pembentukan forum industri hijau daerah, instrumen pengukuran kesiapan IKM menuju industri hijau berupa indeks hijau, klinik konsultasi hijau, hingga edukasi generasi muda lewat proyek Rengganis Pintar. Pada kesempatan ini, signing Kota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga dilakukan dengan berbagai pihak, seperti Direktur Utama Institute for Essential Service Reform atau AISR, kampus Undip dan UNS, perusahaan swasta, dan Direktur Utama KITB yang mencakup inovasi teknologi ramah lingkungan, implementasi ekonomi sirkular, serta pengurangan emisi karbon. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan memberikan insentif pengurangan atau pembebasan pajak dan penggratisan sertifikat hijau bagi perusahaan yang telah melaksanakan green industry. Dalam rangka menciptakan Jawa Tengah menjadi go green, dan ini selaras dengan kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa ke depan ekonomi hijau atau ekonomi terbarukan termasuk di dalamnya menjadi prioritas utama. Jawa Tengah dengan berbagai potensi yang kita lakukan, di KITB Batam telah membangun beberapa zona panen terbesar di Asia Tenggara. Kemudian di wilayah Kendal, KIB Kendal juga membangun zona panen. Di tempat kita potensi energi terbarukan lainnya juga banyak. Dan ini menjadi tantangan kita agar ke depan bahwa benar-benar Jawa Tengah menjadi pilot project dan sekaligus mengarah kepada go green ekonomi hijau itu sendiri.
ada. Nah kalau yang di kami itu kami memberikan nanti fasilitasi sertifikat hijau itu secara gratis. Selama ini kan dikeluarkan oleh Kemenperin. Nah biayanya ya juga lumayan dan juga lama. Nah dengan adanya Rengganis Pintar ini kami akan fasilitasi didampingi betul. Dia masuk pada klaster 1, 2, 3 sampai 5, kemudian dia menjadi advance dan berhak mendapatkan sertifikat itu kami biayai. Pengembangan kawasan industri hijau sendiri menetapkan standar baru pada kawasan industri agar ramah lingkungan, termasuk pengolahan air dan limbah, konservasi energi, dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Di tangan orang kreatif, limbah kain perca hasilkan cuan. Nantikan informasinya usai jeda. Kita tiba di paruh akhir Kompas Jateng, masih bersama saya, Novelia Hasanah. Di tangan orang kreatif, limbah kain perca motif batik bisa disulap menjadi produk kerajinan yang cantik dan memiliki nilai jual tinggi. Setidaknya itulah yang kini dinikmati oleh warga Kulon Progo, Yogyakarta, yang berhasil meraih cuan dari kerajinan yang digeluti dan bahkan produknya bisa tembus pasar luar negeri. Sering dianggap sebagai limbah tak berguna, kain perca ternyata bisa menghasilkan cuan. Seperti yang dilakukan Beni Triono, warga Dusun Banggan, Kelurahan Sukorejo, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta ini. Lelaki berdarah Jawa Sumatera ini berhasil mengubah sisa kain batik tak terpakai menjadi produk kerajinan cantik dan bernilai tinggi. Beni mulai merintis usahanya sejak 2003 silam. Berawal saat ia coba-coba memanfaatkan kain perca kiriman temannya menjadi produk berupa sarung bantal. Dibuat dengan cara disambung menggunakan mesin jahit, produknya ternyata disukai banyak orang. Dari situlah ia terus berinovasi hingga usahanya bisa berkembang seperti sekarang. Kini dengan dibantu sejumlah pekerja, Beni aktif menghasilkan berbagai produk kerajinan berbahan kain perca, mulai dari home decor seperti taplak meja, spray, sarung bantal, selimut, hingga produk fashion seperti tas, celana, daster, dan jaket. Dalam sebulan, Beni mengaku rutin memproduksi sekitar 200 hingga 250 produk kerajinan berbagai jenis. Untuk berbagai produk kerajinan yang ia bikin, Beni mematok harga relatif terjangkau mulai dari Rp15.000 hingga Rp100.000. Produknya tidak hanya menghiasi pusat-pusat perbelanjaan maupun toko souvenir di Yogyakarta, namun juga merambah ke sejumlah kota seperti Bali hingga Cirebon. Beni bahkan rutin mengekspor sekitar 400 hingga 500 buah produknya ke Jerman setiap 4 bulan sekali untuk memenuhi permintaan pasar Eropa. Sekarang rata-rata daya beli orang tuh agak menurun, jadi mungkin kalau sebulan sampai ya 200-an lah, 200 piece. Kita ada ke Bali ada buat ekspor, kita ada ke Jerman, sebagian ada Cirebon ada. Tapi yang masih banyak itu Jogja masih. Jerman itu kita nggak langsung ya, jadi kita juga pakai guide juga tangan juga. Itu dari tahun udah 10 tahun lebih, nggak lama sekali. Setahun dia pengambilan 3 kali biasanya, itu 3 kali. Rata-rata itu sekitar 400-500 biji sekali ngambil. Barangnya itu seperti home decor juga, itu kayak sarung bantal, taplak, dan tas. Meski tak seramai beberapa tahun silam, sebelum pandemi COVID-19, usaha kerajinan kain perca milik Beni mampu berkontribusi membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Ada lebih dari 25 orang warga desa ikut bekerja di workshop miliknya saat ini. Mayoritas mereka mengerjakan pekerjaan di rumah masing-masing untuk kemudian distorkan kembali. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Kita bergeser ke kota Semarang, saudara. Tren olahraga hiking mulai banyak diminati oleh berbagai kalangan.
sebab olahraga di luar ruangan ini identik sebagai bentuk healing dari rutinitas sehari-hari baik di dunia kerja maupun pendidikan. Peserta yang tergabung dalam Urban Hiking Semarang atau UHS ini berjalan kaki sejauh 5 km dengan penuh tantangan. Tidak hanya naik turun bukit, mereka juga menerabas jalan terjal menuju perkampungan warga. Aktivitas fisik ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kebugaran tubuh, namun juga sebagai cara untuk mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Olahraga hiking kini makin diminati, terbukti sebanyak 400 peserta ikut olahraga yang melibatkan aktivitas berjalan kaki di alam terbuka ini. Panitia kegiatan hiking, Yul Darmoyo menegaskan, selain berolahraga, para peserta hiking ini diharapkan lebih mencintai lingkungan alam sekitarnya. Dipilihnya lokasi di kawasan Candi Golf, selain medannya menantang, naik turun bukit pemandangannya juga indah. Kami menempuh rute jalan hiking sekitar 5 km mengelilingi kawasan dari Candi Golf. Diikuti berapa peserta? Perkiraan tadi start sekitar 400 peserta. Harapannya gitu? Harapan kita ya memasyaratkan olahraga karena bagaimanapun juga penting untuk kesehatan dan masa depan kita. Perjalanannya lumayan, kita nanjak, cari turunan lagi, nanti nanjak lagi. Semangat ya? Mantap, semangat. Pengen sehat, ojo sambat. Nah, setelah lelah menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, peserta hiking bisa memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis seperti cek tensi, kadar gula darah, konsultasi kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Sirat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.